Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2012-20544. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke videonya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2012-20544, tugas kecerdasan buatan. Nomor pertama, kita lihat tabel terdiri dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Di sini K ya. Z. Jadi soal di sini yang ditanyakan lokasinya, ya. Jadi penyelesaiannya Z kita kali A, kemudian Z kita kali B, kemudian Z kita kali C sampai dengan Z dikali J, begitu teman-teman, sehingga menghasilkan masing-masing seperti di layar. Z kali A menghasilkan 8,06, ya. Seterusnya Z dikali B menghasilkan 5,65, Z dikali C menghasilkan 3, dan seterusnya sampai Z dikali J menghasilkan 10,04. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari D, nilai D, klasifikasi, dan sorting. ZA menghasilkan nilai D-nya itu menghasilkan seperti yang dihasilkan di sini. Kemudian klasifikasinya A itu kurang bagus, B kurang bagus, C bagus, ya. Sortingnya 9 atau nilainya 9, dan seterusnya. Kemudian jadi kesimpulan yang kita dapatkan di nomor 1 ini, yang pertama A, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 1, maka data 2 termasuk kelas kabupaten. B, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil yang sorting dengan K sama dengan 2, maka data 2 termasuk kelas kabupaten. C, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 5, maka data Z termasuk kelas kabupaten. B, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel sorting dengan K sama dengan 7, maka data Z termasuk kelas kota. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 1 di data lokasinya adalah kota. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, kita masuk ke nomor 2 yang terdiri dari 4, terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan terdiri dari 4 model tabel ya. Yang pertama barang, daya tahan, kekuatan dan kategori. Sama seperti nomor 1, sama seperti penyelesaian nomor 1, G kita kalikan ke A, Y kita kalikan ke B, G kali ke C, sehingga menghasilkan seperti yang di layar kaca, teman-teman. Kemudian kita buatkan lagi seperti tabel, sama seperti tabel nomor 1, yaitu terdiri dari barang, nilai D, klasifikasi, dan sortingnya. Sehingga kita dapat kesimpulan di nomor 2. Kita dapat kesimpulan A, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 1, maka data G termasuk kelas baik. Kemudian B, klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 2, maka data G termasuk kelas baik. Kemudian
C. Klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 1, maka data G termasuk kelas baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan nomor 2 yang di bagian kategori itu kita simpulkan bahwa dia ini adalah kelas baik. Ya. Kita lanjut ke nomor 3. Baik, di nomor 3 terdapat 4 tabel juga, yaitu angin, temperatur udara atau X, kecepatan angin atau Y, dan persepsi yang terdiri dari angin apel, angin belimbing, angin cengkeh, angin durian, angin enau, angin jambu, angin pisang, angin anggur, dan angin melon. Sama seperti penyelesaian dan nomor 1 dan 2, itu dikalikan antara angin melon dan angin apel, angin melon dan angin belimbing, angin melon dan angin cengkeh, dan sampai seterusnya sampai angin melon sampai ke angin anggur. Sama seperti di nomor 2, kita cari hasil dari perkalian di atas, sehingga menghasilkan tabel D barang, nilai D, klasifikasi dan sortingnya. Jadi kita dapat kesimpulan klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 1, maka data angin melon termasuk kelas dingin. Klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 3, maka data angin melon termasuk kelas dingin. Klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 5, maka data angin melon termasuk kelas dingin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa angin melon termaksud dalam persepsi kelas dingin. Jadi kita simpulkan angin melon yang ditanyakan persepsinya itu adalah kelas dingin. Itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor 4 yang terdiri dari beberapa kolom antara nomor, nama, IPK, dan kelulusan. Terdiri dari 6 baris, yaitu Ahmad, Budi, Caca, Penny, Eva, Fandi, yang dimana-mana masing-masing IPK-nya. Jadi yang ditanyakan di Fandi, tanyakan itu kelulusannya, apakah tepat waktu atau terlambat. Jadi sama seperti nomor 1, 2, dan 3. Tentukan kelulusan Tandi jika K1 K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Jadi sama antara Fandi dikali Ahmad, Fandi dikali Budi, Fandi dikali Caca, Fandi dikali Denny, dan Fandi dikali Eva, sehingga menghasilkan seperti di layar. Fandi Ahmad menghasilkan 1,655294, Fandi Budi menghasilkan 2,022374, dan seterusnya sampai di Fandi Eva 1,894729. Nilai jarak dari terkecil sampai terbesar. Jadi kita buatkan tabel seperti penyelesaian 1, 2, 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 1, maka Fandi termasuk kelas terlambat. Kemudian klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 2, maka data Fandi termasuk kelas tepat waktu. Klasifikasi yang mayoritas berdasarkan tabel hasil sorting dengan K sama dengan 3, maka data Fandi termasuk kelas tepat waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Fandi di sini kelulusannya itu tepat waktu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.